Kita ke informasi lainnya, Saudara. Hingga hari ke-9 proses identifikasi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sebanyak 50 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Sisanya 14 kantung jenazah yang masih dalam proses identifikasi melalui tes DNA. Dua jenazah terakhir yang berhasil teridentifikasi yaitu korban asal Bangkalan, Madura, Malvin 17 tahun dan M. Iqlil Ibrahim 15 tahun asal Jember, Jawa Timur. Kedua jenazah juga telah diserahkan ke pihak keluarga pada Jumat malam. Hingga saat ini masih ada 14 kantung jenazah yang belum selesai proses identifikasi. Tim DVI Polda Jawa Timur mengaku mengalami sedikit kesulitan identifikasi pada beberapa jenazah ini. Pasalnya, kondisi jenazah sudah rusak dan hanya bisa diidentifikasi melalui tes DNA yang butuh waktu lebih lama. 14 jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini masih belum teridentifikasi. Lalu, bagaimana progresnya siang hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Silmi Ardianto Fani di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Selamat siang, Nyoman. Tim DVI saat ini masih menunggu hasil tes DNA. Lalu, apalagi langkah tim DVI untuk mempercepat proses identifikasi? Baik, Imron dan juga saudara, selamat siang. Hingga pada hari Sabtu siang ini, tim DVI Polda Jawa Timur masih terus melakukan proses identifikasi terhadap 14 kantong jenazah yang tersisa di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya ini. Dan pada hari Jumat kemarin, tim DVI berhasil mengidentifikasi 3 kantong jenazah berdasarkan pencocokan data dari antemortem dan juga pencocokan data dari postmortem. Selain itu, tim DVI Polda Jawa Timur juga melakukan pencocokan data menggunakan hasil tes DNA yang telah dikirimkan ke Laboratorium Pusdokes Polri di Jakarta. Dan hingga saat ini, tim DVI juga masih bekerja keras untuk melakukan proses identifikasi terhadap 14 kantong jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya ini. Dan sejumlah keluarga juga masih menunggu di tenda di sekitar Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya untuk menantikan hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI. Dan 14 kantong jenazah ini juga masih ada di rumah sakit dan pihak dari tim DVI juga masih terus melakukan pencocokan data. Seperti itu, Imron. Baik, hingga saat ini 14 korban atau 14 jenazah masih terus melalui proses identifikasi. Sementara itu hasil tes DNA telah dibawa ke Laboratorium Pusdokes Polri yang berada di Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Silmi Ardianto Fani. Polisi telah menaikkan status hukum dan menemukan unsur pidana dalam kasus ambruknya Pondok Pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah saksi juga diperiksa untuk mencari pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa ini. Tragedi ambruknya Pondok Pesantren di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur meninggalkan duka dan menyisakan tanya. Salah satu keluarga korban meminta penyebab ambruknya ponpes diungkap agar peristiwa ini tidak terulang kembali. Polisi pun menyelidiki dugaan kelalaian. Polda Jawa Timur telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menemukan adanya unsur pidana dalam ambruknya ponpes di Buduran, Sidoarjo ini. Melakukan gelar perkara. Jadi kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli yang menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Pengamat hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut pihak pembangun gedung dan pemerintah daerah yang bertindak sebagai pengawas juga harus bertanggung jawab dalam peristiwa ini.
bahwa peristiwa pidananya sudah terjadi, ada orang meninggal, ya, ada orang mati tertimpa gedung, ya, yang seharusnya gedung itu tidak ambruk, gitu, ya, tetapi karena kelalaian atau apapun namanya, ya, dia ambruk sebelum waktunya. Kalau usia bangunannya sudah 200 tahun mungkin masuk akal kan begitu ya. Tapi ini kan mungkin juga belum sampai puluh tahun gitu, ya, itu bangunan. Nah, karena itu kemudian harus yang ikut bertanggung jawab adalah pasti itu pembangun gedungnya. Ya, pembangun gedungnya sekali juga pihak pengawasnya gitu. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah gitu. Karena bagaimanapun juga perizinan itu dikeluarkan oleh mereka, sekaligus di dalam perizinan itu melekat pengawasan. Sementara itu Jumat malam, 2 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes yang berhasil teridentifikasi langsung diserahkan ke pihak keluarga. 2 jenazah yang teridentifikasi ini disolatkan terlebih dahulu sebelum dibawa ke daerah asal, yakni Bangkalan, Jawa Timur, dan Jember, Jawa Timur, untuk dimakamkan. Tim Liputan, Kompas TV.